Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pasangan RHS-ZW dengan mengusung jargon rakyat harus sejahtera telah menuai hasil maksimal. Terbukti sejak dilantik hingga tahun 2023, telah berhasil menoreh berbagai prestasi, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Marharuan Bolon menjadi trending topik dalam membangun Simalungun sebagai wujud melestarikan budaya leluhur, bergotong royong dalam mewujudkan pembangunan merata di semua bidang. Ingin tahu pemirsa, prestasi apa aja yang telah diraih putra terbaik Simalungun ini? Yuk simak tayangannya. Pada tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Four Point Hotel Medan, pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat penghargaan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Wilayah Sumatera Utara dan Aceh atas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Simalungun. Penghargaan tersebut diserahkan oleh perwakilan kantor staf presiden dan disaksikan oleh perwakilan Kemenko PMK, Kemendagri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya dalam perlindungan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 27.258 orang termasuk non-ASN, perangkat nagori, dan pekerja rentan mendapatkan manfaat dari program tersebut. Realisasi anggaran yang signifikan mencapai Rp2.752.280.104 mencerminkan upaya nyata untuk memastikan keberlanjutan perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor. Tahun 2023 menjadi tonggak penting dengan peningkatan peserta menjadi 48.776 orang. Dengan meningkatnya cakupan, pemerintah Kabupaten Simalungun mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.399.567.437 untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para peserta, termasuk non-ASN, perangkat nagori, dan pekerja rentan. Kenaikan anggaran ini mencerminkan respons positif terhadap kebutuhan perlindungan yang semakin meningkat di tengah dinamika ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Simalungun terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi para pesertanya melalui alokasi anggaran yang proporsional dan realisasi program yang efektif. Langkah ini tidak hanya memperkuat keamanan sosial, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menerima penghargaan Kabupaten Terbaik dalam rangka kelengkapan dan ketepatan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon tahun 2023. Juara 3 dalam pelaksanaan imunisasi Kejar Terbaik 2023 diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Menerima penghargaan para mesti atas penetapan peraturan Bupati tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran untuk PBI iuran BPJS Kesehatan dengan prestasi sebagai berikut. Tahun 2021, anggaran Rp4.099.680.600 mencakup 9.920 peserta. Tahun 2022, pagu Rp15.964.792.200, realisasi Rp15.205.087.800, mencakup 59.962 peserta. Tahun 2023, pagu Rp30.116.960.000, realisasi Rp30.617.357.400, mencakup 77.160 peserta. Tahun 2024, anggaran Rp39.900.600.000, mencakup 86.000 peserta. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam meningkatkan akses kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Simalungun mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana yang diberikan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat Dr. HC Dr. Hasto Wardoyo pada tanggal 4 Juli 2023 di Gria Agung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang atas keberhasilan mengendalikan penduduk dan stunting di Kabupaten Simalungun.
Kabupaten Simalungun juga mendapatkan sertifikat pemenang terbaik kedua pada Lomba Kampung Keluarga Berkualitas atau KB tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 telah menerima penghargaan sertifikat Adipura oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Kota Raya Kabupaten Simalungun atas kinerja dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau wilayah kota. Menerima penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi bidang lingkungan hidup dari Gubernur Sumatera Utara. Piagam penghargaan partisipasi program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui DLHK Provinsi Sumatera Utara kepada 5 desa atau nagori di Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai badan publik mendapatkan penilaian informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2023 pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Sumatera Utara di Gedung Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara. Penilaian informatif ini adalah penilaian level tertinggi yang diraih oleh badan publik. Kabupaten Simalungun mendapatkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 sesuai dengan SK Ombudsman Republik Indonesia nomor 418 tahun 2023 dengan hasil 92,53 kategori A zona hijau dengan opini tertinggi berada pada tingkat 2 seprovinsi Sumut dan 58 secara nasional. Meningkat signifikan dibandingkan penilaian tahun 2022. Kabupaten Simalungun mendapat nilai 83,70 kategori B dengan opini kualitas tinggi. Kabupaten Simalungun juga mendapatkan penilaian pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kemenpan RB tahun 2023 dengan nilai indeks 3,84 kategori B peringkat 148 dari 514 kabupaten peringkat 3 dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Penilaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan nilai indeks 2,63 kategori C. Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan piagam penghargaan atas penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 kepada pemerintah Kabupaten Simalungun. Penghargaan ini diserahkan secara langsung kepada Bupati Simalungun oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Dadan S. Suharmawijaya, pada acara yang berlangsung di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut, Medan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga telah mendapatkan realisasi investasi penanaman modal sebesar Rp6.088.726.000.000 dari target total sebesar Rp1.849.508.000.000 atau 308,73%. Dengan rincian penanaman modal asing Rp4.239.343.000.000 dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN Rp2.469.383.000.000. Tercatat yang melakukan investasi sebanyak 92 perusahaan dengan rencana merekrut tenaga kerja Indonesia sebanyak 68.564. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 telah melaksanakan launching QRIS sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi untuk mempermudah masyarakat dalam menyetorkan pajak dan retribusi serta mengurangi penyalahgunaan. Realisasi pendapatan asli daerah juga meningkat sebesar Rp11.206.1.268 dari PAD tahun 2022 sebesar Rp102.705.347.944. Kabupaten Simalungun telah mendapatkan penilaian dari Bank Indonesia terhadap capaian TP2DD atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan hasil dari 120 kabupaten kota. Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan ranking dari ranking 35 menjadi ranking 10 dalam kategori Kabupaten Wilayah Sumatera dengan total skor 70,78. Pemerintah Kabupaten Simalungun mengikuti acara Rakornas TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Awards se-Indonesia secara virtual bersama dengan seluruh tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Simalungun. TPID Awards yang dilaksanakan oleh TPIP Pusat dengan penilaian oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Penilaian dilakukan pada aspek proses 40% dan program unggulan 60% untuk daerah non-LHK.
Dalam hal ini, Kabupaten Simalungun mendapat peringkat 1 sewilayah kerja Pematang Siantar dengan nilai aspek proses 62,27 dan program unggulan 97,09 dengan total nilai 82,71. Kabupaten Simalungun mendapatkan juara harapan 2 dan masuk dalam 50 desa wisata terbaik dari 3.000 desa wisata yang dinilai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kategori CHSE. CHSE adalah singkatan dari Cleanliness atau kebersihan, Health atau kesehatan, Safety atau keamanan, dan Environmental Sustainability atau ramah lingkungan. Kabupaten Simalungun memiliki panjang jalan mencapai 4.990,53 km. Dan khusus untuk jalan kabupaten sepanjang 1.803,78 km. Terdapat jalan rusak sepanjang 1.123,39 km atau 62,28%. Dinas PUTR juga pada tahun 2023 telah membangun 4 gedung kantor camat untuk meningkatkan layanan publik. Sambungan rumah sebanyak 773 SR untuk air minum. Pemasangan jalur pipa air minum sepanjang 22,35 km dan pemasangan lampu jalan sebanyak 715 titik. Dinas Perhubungan pada tanggal 15 Juni 2023 telah melaksanakan launching unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Jalan Asahan Kilometer 6, Kecamatan Siantar. Layanan tersebut juga telah mendapatkan sertifikat akreditasi B dari Dirjen Perhubungan Darat. Layanan tersebut 3 tahun dari 2018 sampai 2021 tidak aktif dikarenakan alat uji yang kurang lengkap dan tidak terkalibrasi dan sertifikasinya dicabut oleh Kementerian Perhubungan. Sejak kepemimpinan RHSZW mulai dilakukan pembenahan dan akhirnya bisa difungsikan. Kabupaten Simalungun termasuk kabupaten keempat di Sumatera Utara yang mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung perpustakaan umum. Perpustakaan umum di Kabupaten Simalungun telah dibangun di Perdagangan Kecamatan Bandar pada tahun anggaran 2023 dan akan beroperasi pada tahun 2024 dan akan dilengkapi sarana pendukung lainnya. Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun ini juga telah meluncurkan aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi untuk meningkatkan kinerja administrasi dan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan pada tahun 2023 telah melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 98 RTLH dengan sumber dana APBD 2. 25 RTLH dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara 3. 306 RTLH dengan sumber dana APBN. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan juga telah membagikan 5.000 sertifikat kepada masyarakat subjek redistribusi tanah dan 1.000 sertifikat kepada masyarakat subjek redistribusi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori pada tahun 2023 telah melaksanakan pemilihan panghulu atau kepala desa sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 248 Nagori dan yang kedua pada tanggal 13 September 2023 sebanyak 77 Nagori dengan aman, tertib, dan kondusif. DPMN juga telah memfasilitasi kegiatan Marharuan Bolon di seluruh kecamatan yang ada di Simalungun untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Nagori. Bupati Simalungun pada tanggal 21 September 2023 telah melaksanakan launching pelayanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik di 10 kecamatan sehingga total kecamatan yang sudah melaksanakan layanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik menjadi 20 kecamatan dan ditargetkan pada tahun 2024 semua kecamatan di Kabupaten Simalungun dapat memberikan layanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 telah memberikan alat bantu kepada pelaku UMKM sebanyak 333 unit dan melaksanakan pelatihan UMKM naik kelas 1032 pelaku UMKM. Mengikuti event promosi produk UMKM sebanyak 24 event promosi. Memfasilitasi penerbitan nomor induk berusaha sebanyak 106 pelaku UMKM.
Dinas Koperasi bersama TPPKK Kabupaten Simalungun juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat kartu si kerja berupa alat pendukung UMKM sekaligus pelatihan UMKM. Tim penggerak PKK Kabupaten Simalungun mendapatkan penghargaan dari Ketua Umum PKK Nyonya Tito Karnavian kepada kader inspiratif PKK pada tahun 2023 dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2023. Juara harapan 3 lomba merangkai bunga kabupaten kota BUMN Sesumut dalam acara apresiasi wanita inspiratif dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2023. Juara terbaik 1 lomba pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan kategori Kabupaten tingkat Provinsi Sumut tahun 2023. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun mendapatkan penghargaan juara 3 pada perlombaan menghias tumpeng tingkat Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dan mendapatkan juara 1 lomba pelaporan elektronik pelaksanaan program kerja DWP se-Sumatera Utara tahun 2023.